with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Yang pertama ya, informasi media massa lebih cepat menyebarkan ketakutan daripada edukasi. Tim pro-nya aja ya, tim pro-nya itu media massa lebih cepat menyebarkan ketakutan dibandingkan edukasi. Dan untuk tim kontranya, media massa tidak hanya menyebarkan ketakutan, tapi juga berperan besar dalam edukasi masyarakat. Oke, perkenalkan, nama saya Salda Mustika Anggraini dari kelompok 2. Menurut saya, dari tim kontra itu sangat tidak setuju dengan pernyataan kalau misalkan arus media massa itu lebih cepat menyebarkan ketakutan daripada edukasi. Kenapa? Karena dalam konteks yang tadi Jakarta Garden City, nah itu kan kadang kriminalitas seperti fenomena Jakarta Garden City, itu kan penyebaran informasinya itu bisa jadi edukasi. Kenapa? Karena preferensi dari masyarakat itu kita bisa menilai kalau mereka itu bisa belajar lebih waspada, terus paham sama risiko kriminalitas itu kayak gimana, terus mereka itu jadi lebih belajar cara menghindari tindakan kriminal. Jadi kita sangat menentang kalau misalkan penyebaran ketakutan, informasi itu menyebarkan ketakutan daripada edukasi. Jadi kita sangat kontra akan hal itu. Nama saya sama Putri Leticia, itu dari kelompok 3. Tapi menurut dari tim kontra, tim pro, media saat ini lebih cepat menyebarkan rasa takut dibandingkan memberikan edukasi. Contohnya itu adalah istilah Jakarta ya, yang membuat banyak orang itu menganggap Jakarta dipenuhi rasa ketakutan karena adanya kejahatan gitu di media sosial. Terus banyak juga orang langsung percaya dan ikut menyebarkan informasi tersebut dan langsung percaya tanpa mengecek faktanya tersebut gitu. Padahal di media itu belum tentu ada datanya secara Mana boleh bantu? Ini teman-temannya secara lengkap gitu. Tapi kan masyarakat kan lebih banyak percaya bahwa kalau misalnya di media itu adalah berita yang benar dan fakta. Topiknya itu ya, fenomena Jakarta Garden City menunjukkan hal-hal bersifat pasif terhadap media. Nah, jadi fokusnya ini masyarakat menerima narasi Jakarta Garden City tanpa verifikasi. Terus yang kedua, mudah percaya pada video dan berita kriminal yang viral, kurangi pencarian informasi pembanding mengenai kondisi Jakarta dan pengaruh buat media itu dalam membentuk opini publik. Nah, tim pro ini akan membahas tentang fenomena ini menunjukkan khalayak cenderung pasif, lalu kontranya ini fenomena ini justru menunjukkan khalayak bersifat aktif. Oke, kita kasih waktu 7 menit ya untuk research. perkenalkan, nama saya Nadisha Ramadhan, saya dari kelompok 2 tim kontra. Menurut saya kalau misalkan kita bilang dengan adanya fenomena Jakarta Garden City menunjukkan kelalaiannya itu bersifat pasif. Menurut saya justru dengan adanya istilah ini masyarakat tuh menunjukkan kalau mereka tuh aktif, karena masyarakat kan gak hanya menerima pesan dari media massa, tapi juga masyarakat memiliki andil untuk menafsirkan, menyeleksi dan membangun makna sendiri berdasarkan pengalaman serta informasi yang mereka dapatkan. Nah, jadi kenapa tim kontra bilang justru dengan adanya ini menunjukkan bahwa masyarakat itu menunjukkan mereka aktif, karena kalau misalkan mereka pasif, maka seluruh masyarakat tuh memiliki persepsi yang sama tentang masyarakat. Namun faktanya karena terdapat, kita bisa lihat kalau misalkan terdapat beberapa pendapat yang berbeda sehingga menunjukkan bahwa adanya proses berpikir dan interpretasi yang berbeda dari masyarakat. Nah, jadi keputusan masyarakat untuk mempercayai itu atau menolak narasi Jakarta Garden City merupakan bukti bahwa khalayak itu memiliki peran yang aktif dalam mengolah informasi. Jadi mereka bukan hanya menerima pesan dari media secara mentah-mentah. Berarti dari kelompok 3 mau menyangkal komentar dari Anggi sama Akel tadi. Kan mereka bilang aktif di sosial media kan. Aktif berkomentar itu belum tentu aktif berpikir nggak sih? Berarti kayak lu coba mengulang narasi, bukan mengevaluasi narasi yang ada. Berarti cuma yang based on di sosial media. Tapi pernah nggak sih lu research langsung kayak tentang faktanya tuh gimana, presentase kejahatan di Indonesia-nya tuh kayak gimana? Nah, makanya tapi kan di komentar itunya nggak cuma ngetik komen segala macam, tapi kan mereka kan diskusi, ini ada yang jawab, ada apa, jadi itu sebagai ruang untuk feedback juga di komentar itu. Di sesi pertama, tim pro berpendapat bahwa media massa saat ini cenderung lebih cepat menyebarkan rasa takut dibandingkan edukasi. Tim pro menyoroti fenomena Jakarta Garden City sebagai contoh bagaimana pemberitaan kriminalitas yang berulang-ulang dapat membentuk persepsi publik bahwa Jakarta merupakan kota yang tidak aman. Menurut tim pro,
juga masyarakat di Indonesia masih banyak yang hanya membaca judul berita atau melihat gambar dan video tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap isi informasi. Akibatnya informasi yang belum tentu lengkap atau valid dapat dengan mudah dipercaya dan disebarluaskan kembali oleh masyarakat. Sementara itu, untuk tim kontra menolak pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa pemberitaan mengenai kriminalitas justru memiliki fungsi edukatif dan preventif. Menurut tim kontra, media massa berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi sosial yang terjadi di sekitarnya. Dalam sesi sanggahan, tim pro mempertanyakan validitas sebagai informasi yang diberitakan media serta rendahnya tingkat literasi masyarakat dalam mencari informasi. Oleh karena itu, perdebatan pada sesi pertama menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai fungsi media massa. Nah, untuk sesi keduanya, tim kontra berargumen bahwa masyarakat saat ini lebih tepat dikategorikan sebagai khalayak yang aktif. Menurut mereka, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga ikut menafsirkan, mendiskusikan, serta memberikan tanggapan terhadap informasi yang diterima. Sebaliknya, tim pro berpendapat bahwa aktivitas seperti berkomentar, membagikan ulang konten